السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الذي قد ادى الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesempatan dan kesehatan, nikmat umur yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang dimuliakan, kembali kita pada kesempatan malam Jumat ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas 6 atau 5 ayat dari surah Al-Insyiqaq ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat, yang artinya apabila langit terbelah. Itu langit terbelah pada saat awal mula dari hari kiamat itu sendiri, di mana langit yang begitu kokoh, begitu kuat, ya di hari kiamat itu akan terbelah. Ini menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, apapun yang Allah inginkan akan terjadi. Lihat langit yang begitu kokoh, ketika Allah perintahkan untuk hancur, untuk terbelah, maka terbelah seketika sesuai kehendak Allah. Sebagaimana juga ini menunjukkan kepada kita ketaatan dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, selain manusia, khususnya langit. Makanya pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh, dan langit itu patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan.
Itu pada saat hari kiamat. Di sana Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bumi ini rata. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi itu Allah ganti, ya bentuknya bukan seperti kondisi semula. Nah, dari kiamat itu Allah jadikan bumi itu rata. Ya, yang kemudian di sanalah manusia akan dibangkitkan. Maka dikatakan pada ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, lantas kemudian bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Lantas bumi itu pun menjadi kosong. Apa yang dikeluarkan oleh bumi? Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah al-mauta. Itu orang-orang yang dikuburkan di dalamnya, itu semua dikeluarkan, dimuntahkan oleh bumi. Sehingga itu berawal dari hari kebangkitan. Sebagian para ulama mengatakan, ya ini bahkan terjadi pas hari kiamat itu, di mana di sana semua apa yang ada di perut bumi, dari barang-barang tambang, emas, perak, dan seterusnya itu akan dimuntahkan oleh bumi. Sebagaimana kita sampaikan hadisnya dahulu, di mana akan keluar dari perut bumi lempengan-lempengan emas. Namun pada saat itu tidak ada orang yang peduli. Ya, tidak ada yang memperdulikan. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan pada saat itu bumi patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pantas bumi itu patuh kepadanya. Jadi sebagaimana langit patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan bumi. Baik sebelum diciptakan, setelah diciptakan, pada saat hari kiamat terjadi, langit bumi akan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Yang artinya, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Di sini al-insan yang dimaksud adalah seluruh manusia. Digunakan ya alif lam di sini yufidul istighraq, menunjukkan seluruh manusia. Mau yang kaya, yang miskin, yang anak-anak, yang orang dewasa, orang tua, ya mau orang pejabat ataupun rakyat biasa, mau warga sipil ataupun aparat, mau siapapun, mau orang mukmin, mau orang kafir, mau orang ateis, masuk dalam al-insan ini. Ya. Jadi ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kalian semua telah bersusah payah. Kalian semua wahai manusia di dunia ini pasti akan bersusah payah, pasti akan bekerja keras. Famulaqih, maka pasti kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan, ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya siapapun manusia di dunia ini, ya, pasti akan bersusah payah. Baik bersusah payah dalam memenuhi kehidupan dunianya, ya, apalagi untuk akhiratnya, khususnya kita orang-orang yang beriman. Bahkan orang kafir sekalipun, mereka di dunia bersusah payah.
ya bekerja sana, bekerja sini, ya orang kaya sekalipun bersusah payah, pasti akan ada ujian-ujian, apalagi yang miskin. Ya, bayi pun ketika lahir itu susah payah lahirnya. Ya, begitu pula orang yang sudah tua apalagi. Jadi semua manusia di dunia ini kadih, itu pasti bersusah payah. Apalagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara dalam artian kita ini tidak bebas. Ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka dengan mudahnya melakukan dosa itu, minum khamr, ya, berzina atau semacamnya, karena nggak ada aturan, nggak ada larangan bagi mereka, apalagi orang ateis. Adapun kita orang-orang yang beriman, maka ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Namun pada dasarnya semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, itu di dunia ini pasti bersusah payah. Ya. Lantas kemudian apa yang membedakan? Apa yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir dalam setiap usaha yang mereka lakukan di dunia ini, dalam setiap kesusahan, kepayahan yang mereka alami di dunia ini? Yang membedakan adalah famulaqih. Itu tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membedakan. Maka kalau orang-orang yang beriman dengan mereka bersusah payah di dunia dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bagaimana ending, bagaimana akhir, ya, happy ending dari orang-orang yang beriman dalam usaha-usaha mereka, ya, dalam menikmati usaha-usaha mereka di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nanti di hari kiamat ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka dikatakan kepada penghuni surga, inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian di surga ini akan terus-menerus hidup dan kalian tidak akan pernah mati. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan wahai penghuni surga, kalian di surga ini akan selalu dalam kondisi sehat dan tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit. Jadi kalau di dunia ini, ya, senikmat apapun yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau kita sudah sakit udah nggak bisa kita nikmati. Ya, semewah apapun, sebanyak apapun harta benda kita, ya, jabatan yang tinggi, orang itu biasanya khawatir, takut kalau kemudian kematian menjemputnya, sehingga dia tidak bisa lagi menikmati harta bendanya, tidak bisa lagi menikmati jabatannya. Nah, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, Allah atau dikatakan kepada penghuni surga, sesungguhnya wahai penghuni surga, kalian tidak akan mati selama-lamanya, kalian akan hidup selama-lamanya, dan kalian akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan wahai penghuni surga, kalian akan tetap muda
dan tidak akan pernah tuha selama-lamanya. Kemudian wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, dan wahai penghuni surga, kalian di surga itu akan terus-menerus berada di atas nikmat dan kalian tidak akan pernah bosan. Ya, kalau di dunia senikmat apapun sesuatu yang kita nikmati, cepat atau lambat kita akan mengalami kebosanan. Beda dengan di akhirat. Nah, ini akhir perjalanan dari orang-orang yang beriman setelah bersusah payah di dunia, ya, baik untuk mencari penghidupan dunianya, untuk kebaikan dunianya, terlebih untuk akhiratnya, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan akhir yang bahagia. Nah, sebaliknya orang-orang kafir juga bersusah payah di dunia ini, ya, dalam mencari penghidupan, cari harta benda, dan di akhirat mereka akan lebih susah lagi. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, itu orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian itu menjadi domba. Ya, Allah bentuk kematian itu seperti domba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, atadruna ma hadha? Wahai penghuni neraka, kalian tahu enggak ini apa? Penghuni neraka mengatakan, hadzal maut. Penghuni neraka, ya, mengatakan itu kematian. Mereka tahu itu adalah wujud dari kematian, ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih domba itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kematian itu sudah dimatikan. Kematian itu sudah dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, khuludan, kekallah kalian dalam azab yang pedih itu. Sehingga itu menjadikan penghuni neraka, ya, semakin tersiksa. Karena yang mereka harapkan, yang namanya mati itu sudah nggak ada lagi. Padahal mereka sudah minta kepada malaikat agar dimatikan, agar dibinasakan. Tapi ternyata mati itu sendiri sudah dibunuh oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga inilah dia akhir perjalanan dari orang-orang kafir. Maka tinggal kita memilih yang mana. Ya, memilih jadi orang yang mukmin, yang muslim, yang taat, yang kemudian akan mendapatkan hasil, ya, akhir yang membahagiakan, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita akan memilih kekufuran, menjadi seorang ahli maksiat sehingga kita terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua kembali kepada kita. Adapun kehidupan kita di dunia ini, semua kita, siapapun manusia itu masih akan bersusah payah. Nah, kita lihat orang-orang kafir, mereka bersusah payah hidupnya di dunia ini. Bahkan gak sedikit dari mereka yang bunuh diri karena gak kuat dengan kehidupan di dunia ini. Menunjukkan apa? Ya ayyuhal insan innaka kadih. Wahai sekalian manusia, kalian itu di dunia bersusah payah. Famulaqih, dan kalian pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pintar tentunya, ya, akan lebih memilih untuk bersusah payah dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kemudian bersusah payah dalam melakukan, ya, kemaksiatan atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu ayat yang ke-6. Kemudian setelah ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua kelompok manusia, ya, nanti di hari kiamat. Itu kelompok pertama adalah mereka
yang akan mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya, yang itu menunjukkan dia akan menjadi orang yang bahagia, akan dimasukkan ke dalam surga. Ini Allah sebutkan dari ayat 7 sampai ayat 9. Kemudian dari ayat 10 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok yang berikutnya, yaitu orang-orang yang akan menerima catatan amalannya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya manusia di akhirat nanti, kalau tidak masuk ke dalam surga, ya neraka. Itu kembali kepada amal perbuatannya di dunia. Kalau dia adalah orang mukmin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, balasannya adalah surga. Sebaliknya kalau dia adalah orang yang kafir, ahli maksiat, balasannya adalah neraka. Nah, ini ya sekaligus sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan ya orang itu apapun agamanya, kalau orangnya baik, orangnya akhlaknya bagus, ya di akhirat akan masuk surga, semua akan masuk surga. Ya, maka ini ucapan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surah Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia. Yang mukmin, yang taat akan mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya sehingga dia masuk surga. Sebaliknya orang kafir akan dikasih dari belakang punggungnya dengan tangan kiri. Ya. Jadi itu semua kembali kepada apa yang dia perbuat di dunia. Jadi tidak semua manusia itu nanti di akhirat kemudian masuk surga apapun agamanya. Itu ucapan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang banyak Allah tegaskan, seperti firman-Nya dalam surah yang lainnya, afanaj'alul mu'minina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang ahli maksiat? Ya enggak sama. Ya, akhirnya juga enggak sama nanti di akhirat. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, afanaj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh afanaj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang merusak di muka bumi, atau kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti ahli maksiat? Tentunya enggak akan disamakan. Ya, berbeda. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Tentunya berbeda. Orang-orang yang kafir, apakah sama orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir? Tentunya berbeda. Ya. Maka dengan demikian kemudian Allah Azza wa Jalla juga di akhirat ya jadikan bagi mereka tempat yang berbeda, itu surga dan neraka. Nah, kemudian pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Ya, maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Kita tahu ya para jamaah yang dimuliakan, tangan kanan atau setiap kanan itu selalu digunakan pada hal-hal yang istimewa. Ya, biasa digunakan pada hal-hal yang baik. Kenapa?
orang yang beriman, orang yang taat di akhirat, mereka diberikan catatan amalannya melalui tangan kanannya, ya karena mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang banyak berbuat baik, banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menerima catatan amalan mereka itu dengan tangan kanan mereka. Dan ini tidak bisa disetting oleh manusia. Dalam artian orang itu kalau dia kafir, kalau dia ahli maksiat, sekuat apapun dia ingin mengambil catatan amalan itu dengan tangan kanannya, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Itu semua kembali kepada amal perbuatan kita di dunia. Nah, jadi Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Jadi tadi kita katakan, ya, kanan itu adalah sesuatu yang istimewa. Makanya penghuni surga dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagai ashabul yamin, ya, golongan kanan. Dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan ayat-ayat berikutnya disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi ashabul yamin. Jadi golongan kanan. Karena kanan itu istimewa. Makanya kita dalam kehidupan di dunia ini selalu menjadikan tangan kanan itu pada hal-hal yang mulia. Ini sebagaimana contohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya kata Aisyah ummuna radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammum fi tahurihi fi tarajjulihi wa fi tana'ulihi wa fi tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan. Baik ketika beliau pakai sendal, beliau dahulukan yang kanan. Ya, ketika beliau nyisir rambut, beliau dahulukan bagian kanan. Ketika beliau bersuci, beliau dahulukan yang kanan. Bahkan dalam urusan-urusan yang baik, Rasulullah SAW selalu mendahulukan yang kanan, menunjukkan yang kanan itu adalah kemuliaan. Nah, kemudian oleh karena itu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh nanti di hari kiamat akan menerima catatan amal kebaikannya itu dengan tangan kanannya. Nah, kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi adapun orang-orang yang diberikan ya catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia menerimanya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang yasir, yang ringan. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kita sama-sama ketahui, hisab di akhirat itu ada dua macam. Ya, ada namanya hisabu irdin, itu hisab hanya dalam bentuk pemaparan. Itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan manusia, yang menampakkan, memaparkan kepada manusia perbuatan-perbuatan yang mereka pernah lakukan di dunia, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dan hisab atau pemaparan ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan yang kedua adalah hisab munaqashah. Ya, ini yang akan dialami oleh orang-orang kafir
atau orang-orang ahli maksiat. Nah, sekarang kita bahas hisab yang pertama, itu hisabu irdin. Ya, hisabu irdin, di mana semua kita, siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, itu pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Antara dia dengan Allah itu tidak ada penterjemah. Ini maksudnya dihisab itu. Semua manusia. Ya, semua manusia. Nah, kita akan dihisab dalam hal apa saja. Ya, sebelum kita lanjutkan tentang hisab irdin ini, kita nanti di akhirat apa saja yang akan dihisab. Ya, simpelnya, semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Bahwasanya kaki seorang hamba nanti di hari kiamat tidak akan bergeser sampai ditanya 4 hal. Pertama, kata Nabi SAW, an umrihi fima afna. Itu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya itu. Kita akan ditanya semua. Jadi jangan kira umur kita ini berlalu begitu saja. Enggak, akan ada pertanyaannya nanti di hari kiamat. Umur kita itu kita pakai untuk apa? Maka persiapkan jawaban kita. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima amila. Seorang itu akan ditanya tentang ilmunya, apakah dia amalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an mali min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Seorang itu akan ditanya tentang hartanya, dan khusus harta ini ada 2 pertanyaan. Itu dari mana kita dapatkan harta tersebut dan kemana kita belanjakan, untuk apa kita gunakan. Jadi memang harta ini yang paling panjang urusannya. Ada 2 pertanyaannya. Dari mana kita dapat, kemudian kita gunakannya kemana. Ya, maka wajar kemudian orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga, ya, 500 tahun kata Nabi SAW dibanding orang-orang kaya. Karena orang miskin panjang urusannya. Jadi wa'an mali, setiap orang itu akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Ini akan dihisab semua. Kemudian juga wa'an jisni fima ablah. Seorang itu nanti di hari kiamat akan ditanya tentang jasadnya ini, tentang awaknya, tubuhnya ini, dia pakai untuk apa. Ya, jadi nikmat tubuh, nikmat awak yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini akan ada pertanyaannya nanti di hari kiamat. Ya, akan ada. Bahkan setiap lafaz ucapan kita itu juga akan ada hisabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Artinya apa? Kita akan dihisab tentangnya nanti di hari kiamat. Begitu pula dengan tulisan-tulisan kita. Apa yang kita share, kita bagikan di media sosial, itu semua akan ada hisabnya nanti dari kiamat. Maka hati-hati kita. Ya, jangan sampai gara-gara tidak bisa jaga mulut, tidak bisa jaga jari jemari kita, yang kemudian men-share hal-hal yang berbau maksiat,
itu menjadikan urusan kita panjang nanti di hari kiamat. Semua akan dihisab. Ya. Jadi hisab itu adalah sesuatu yang pasti, dan semuanya amal perbuatan kita, ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan lamma nazalat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan nanti di hari kiamat. Surah apa ini? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Surah apa itu? Akhir dari At-Takatsur ya. Jadi tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ketika turun ayat ini, berkata salah seorang sahabat yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam, wa ayyu na'imin nus'al anhu wa innama huwal aswadan at-tamr wal ma'. Jadi kata Zubair ibn al-Awwam, ya Rasulullah SAW, apa yang mau ditanya kepada kita nanti di hari kiamat? Ya, sedangkan apa sih nikmat yang kita rasakan di dunia ini, khususnya dari makanan-makanan? Kita di dunia ini, kata Zubair bin Al-Awwam, cuma makan al-aswadan. Al-aswadan itu apa? Kurma sama air. Ya. Jadi ibarat Zubair bin Al-Awwam ini merasa heran gitu. Artinya dengan kesederhanaan para sahabat, ketika turun ayat ini mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah ya nikmat yang kita nikmati dari makanan minuman yang sangat sederhana ini, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari-hari kita hanya makan kurma dengan air tok. Apakah itu semua akan ditanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu sayakun. Sungguh ya, hari hisab, perhitungan seluruh ya amal perbuatan, bahkan nikmat-nikmat yang berikan kepada seorang hamba, itu pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya, nah ini. Jadi para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban ya bagi kita untuk menjaga, jangan sampai kemudian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kemudian kita sia-siakan. Karena nanti di hari kiamat akan ada ya hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kembali ya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanan, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Pertanyaannya, seperti apa hisab yang ringan itu? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa mengatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di hari kiamat dengan hisab yang ringan. Itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sholat, Nabi berdoa. Kemudian selesai sholat, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Nabi Allah, mal hisabul yasir?" Wahai Nabiullah, bagaimana bentuk dari hisab yang ringan itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu. Itu seseorang nanti di hari kiamat
Ya, seseorang nanti di hari kiamat dia hanya sekedar diperlihatkan catatan-catatan amal perbuatannya di dunia. Ya, kemudian setelah itu dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebatas itu. Diperlihatkan ya catatan-catatan amalannya, ya dijadikan dia mengakui semua perbuatan-perbuatan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan hisabai yasira. Itu hisab yang ringan. Bahkan dalam ayat yang lain juga disebutkan. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah jadikan tirai sehingga tidak ada yang melihat, hanya dia dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Apakah engkau tahu ini dosa ini, dosa ini, dosa ini? Maka dia mengatakan, "Wa rabbi wallah." Ya, dia mengatakan, "Betul ya Allah, aku melakukan dosa ini." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekarang semua dosa-dosamu ini aku hapuskan, aku ampuni." Nah, itu yang dimaksud dengan hisabai yasira yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di hari kiamat. Ya, demikian yang belum bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.